Bu, ciri-ciri wanita yang soleha memiliki iman, taat sama suami, ngomong nggak pernah melotot-melotot. Ada yang begitu Pak di sini Pak? Ada Pak. Kalau ada istri yang ngomong melotot-melotot, colok matanya. Bu, cinta sama bapak, bohong, dusta. Bapak cinta sama ibu Pak? Oh enggak. Mau enggak hidup sama-sama di dunia, hidup sama-sama di akhirat? Mau enggak? Ibu mau, bapak ogah? Bapak mah nggak mau, bener Pak? Nggak habis Pak, di dunia aja nyusahin, gimana di akhirat? Bu, ciri-ciri orang yang dititipi iman itu adalah wanita yang salehah, yang taat kepada suami. Saat ibu suami ini mengatakan saya terima nikah dan kawinnya fulanah binti fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, berarti istri adalah haknya suami. Ibu itu dikasih mahar, betul? Istri ada maharnya waktu nikah, ada kan? Mahar itulah seorang istri telah dibeli oleh suaminya. Sudah nggak ada urusan orang tua, kewajiban orang tua udah nggak ada lagi kecuali nasihat yang baik buat anak-anak. Seorang istri nggak boleh ngomong tinggi aja sama suami, nggak boleh. Pak tolong ini Pak, nggak boleh. Walaupun dengan kata-kata tolong dengan nada tinggi, termasuk masih dikatakan seorang istri yang durhaka. Dia rasah lu. Di neraka paling banyak perempuan apa laki? Perempuan apa laki? Lu sadar Pak, model kayak kita Pak banyaknya di sorga Pak. Bener, saya ngelihat muka-muka bapak ini muka-muka laki-laki tertindas. Emang kenapa Bib? Tuh lihat, tiap malam dilayanin kagak, kopi bikin sendiri, jalan kerja istri di mana, suami jalan-jalan aja. Ciri-ciri wanita soleha manggil istri, manggil suami itu dengan panggilan lemah lembut, sayang, cinta, bebek, sweetie, my love, kemerek spray. Tuh begitu. Bapak kalau dipanggil sama istri siapa Pak? Manehna. Bapak kayak budak. Yang lembut dong Bu panggilannya. Panggilan tuh penuh dengan mesra. Kenapa? Suami istri itu kalau mesra, anak nanti sama istri atau sama suaminya juga begitu. Ini suami istri manggilannya dia. Siapa lagi manggilannya? Hah? Gak boleh panggilan begitu. Panggilan bapak, mama, papa, suami istri makruh hukumnya. Harus panggilannya apa? Harus panggilan sayang. Coba lihat Nabi panggil Siti Aisyah siapa? Siapa? Ya Humairah, yang wajah pipinya kemerah-merahan. Kalau bukan dengan iman, rumah tangga nggak akan pernah sakinah mawaddah, nggak akan. Bohong. Ngurusin anak pasti nggak bakal bisa. Nih putra-putra yang saat ini telah terkhitan, harapan orang tua apa? Agar anak ini bisa menyelamatkan nanti di yaumil qiyamah. Betul nggak? Ibu bapak pernah saat anak udah mulai baligh, udah mulai akal, sudah mulai berpikir, bapak sama ibu bisikin, nak jangan lupa bayar kontrakan 9 bulan di perut ibu ya. Ada yang begitu. Nah, hitung-hitungan ya, saat kamu periksa ke dokter sampai kamu melahirkan sekian, saat kamu perawatan sampai umur sekian. Bapak pernah hitung-hitungan gitu Pak? Gak akan pernah. Tapi apa yang diminta sama orang tua? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina.
Itu yang diminta sama orang tua. Atau enggak di dalam doa lain, Rabbi habli minas salihin. Ini yang diminta sama orang tua. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, silaturahmi jangan pernah dilepasin. Kenapa? Karena ini yang akan membawa kekekalan iman kita sampai yaumil qiyamah. Bib, ibadah bagaimana? Ibadah kalau nggak ada iman, ibadah juga percuma. Saya mau tanya di sini, ibadah kita udah pasti benar. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sudah. Kata Al-Habib Uthman bin Aqil bin Yahya di dalam kitab Miftahul Jannah, beliau mengatakan 3 kriteria di dalam sholat, dan sholatnya ini pasti akan diterima kalau sudah menjalankan 3 kriteria ini. Yang pertama, syariat, tahu hukumnya, tahu caranya, tahu gerakannya, tahu bacaannya, tidak salah di dalam bacaannya. Itu salah satu yang bisa menjadi sholat kita diterima sama Allah. Yang kedua, hakikat, gerakan. Ibu, bapak lewat rumah tetangga atau lewat musola atau masjid, ada orang gerakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Lagi ngapain tuh orang? Lagi ngapain? Hakikatnya salat. Yang ketiga, makrifat, hati sama pikiran nyambung sampai Allah tatkala dalam keadaan kita salat di hadapan Allah. Nah, ini udah belum? Boro-boro. Padahal di dalam salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Lah, bohong, cuman sampai ujung lidah. Kompor belum dimatiin, ingat. Kunci motor di mulut motor, ingat. Anak manggil nyaut, betul nggak? Kira-kira sholat yang begitu diterima apa nggak sama Allah? Itu bisa jawab. Tapi saya hakul yakin sholat kita selama ini pasti diterima sama Allah, karena di dalam sholat wajib kita terdapat sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekecil apapun perjalanan sunnah yang kita jalankan, insya Allah sunnah itu pasti akan diterima sama Allah. Alhamdulillah. Makanya Nabi ini baik, tahu umatnya ini blow on. Beda kita sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dibunuh dalam keadaan apa? Salat. Sayyidina Ali karamallahu wajhah dibunuh dalam keadaan apa? Salat. Sampai salam saat dibunuh gak sadar, karena khusyuk hati sama pikiran sampai kepada Allah. Begitu salam selesai doa, baru ini nanya, ini pedang kapan sampainya ke perut saya? Kita jangankan pedang, nyamuk gigit repot garuknya. Betul kagak? Tuh, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, pelajaran di bulan Ramadan ini yang harus dipakai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa yang telah disampaikan oleh Nabi saat datangnya bulan Ramadan, keinginan Nabi kita dikembalikan dalam keadaan fitrah, kita dalam keadaan suci. Sekarang saya mau tanya, contoh, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya mampir ke rumah ibu atau bapak, saya pinjam cangkir, ibu bapak ngasih saya cangkir kotor, nyakir bersih, yakin dikasih cangkir? Saya bikin kopi di rumah. Begitu saya selesai bikin kopi, besoknya saya kembalikan, nggak pakai saya cuci, kotor. Ibu bapak marah apa enggak? Marah enggak? Kualat lu, lah Habib yang minjam. Tapi kalau udah urusan manusia, marah Habib. Orang dikasihnya bersih, masa balikin? Begitu juga keinginan Allah saat kita terlahir ke dunia dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Begitupun keinginan Allah tatkala kita kembali kepada Allah, pastinya dalam keadaan suci dan disucikan oleh Allah. Itu keinginan Allah. Mudah-mudahan ini malam ilmu yang manfaat. Pulang dari sini bawa ilmu yang banyak, bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan. Yang terakhir dari saya, terakhir, syukurin atas apa rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Apapun rezeki, ingat, rezeki bukan hanya berupa uang, rezeki bukan hanya berupa yang kelihatan mata emas apa, enggak.
Rezeki itu anak yang saleh, rezeki. Yang salehah, rezeki. Istri, rezeki. Suami, tetangga yang perhatian sama kita, rezeki. Rezeki itu bukan hanya berupa uang. Di dalam kehidupan orang yang perhatian kepada kita, itu adalah rezeki.